Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Intan Lestari dengan NIM 051 dan teman saya Ivana Gita Mayang Palupi dengan NIM 009 dan lalu ada Monica dengan NIM 189. Untuk ide proyek kami yaitu berjudul analisis tren topik artikel penelitian. Next. Untuk pendahuluan dari proyek kami, yaitu karena kami ingin mengetahui tren topik artikel dalam bidang ilmu sains data, analisis ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan artikel dari topik-topik seperti AI, machine learning, data mining, computer science, and learning algorithm dari tahun 2009 sampai 2024. Data artikel ini diperoleh melalui teknik web scraping, kemudian diproses menggunakan natural language processing atau bisa disebut NLP, dan direpresentasi numerik menggunakan one hot encoding, BOW, TF-IDF. Model yang kami gunakan untuk klasifikasi topik adalah logistic regression, SVM, dan naive bias dengan evaluasi kinerja yang mengukur akurasinya. Kami juga menggunakan visualisasi distribusi topik dan workflow untuk menggambarkan tren penelitian. Next. Untuk klasifikasi topik dalam proyek kami yaitu yang pertama AI, machine learning, learning algorithm, computer science, data mining. Next. Untuk tahapannya sendiri yaitu yang pertama kita scraping dulu, lalu kedua kita pre-processing, dan lalu yang ketiga kita menggunakan fitur engineering, terus menggunakan topik classification, dan terakhir adalah trend analysis. Untuk progres kami yaitu yang pertama, next, kita scraping terlebih dahulu, yang dimana tahapan scrapingnya sendiri yaitu yang pertama kita mengidentifikasi base URL-nya, lalu yang kedua kita melooping berdasarkan halaman, yang ketiga kita ekstraksi tautan doi dan abstrak, lalu keempat data yang telah di scraping disimpan berdasarkan variabel judul dan abstrak. Terus selanjutnya yaitu membuat data frame dengan kolom topik, judul, tahun terbit, dan abstrak. Terakhir adalah hasil dari scraping disimpan dalam file CSV. Next. Hasil yang muncul seperti ini, dataset, dan kita mengambil datasetnya ini dari web Springer. Lanjut. Untuk pre-processing sendiri, kita melakukan beberapa step, yaitu dengan lower casing, punctual removal, stop word removal, dan lemmatization. Untuk fitur engineering, yaitu sini kita menggunakan tiga, yaitu one hot encoding, BOW, TF-IDF. Sini code-nya seperti ini. Next. Untuk topik classification-nya yaitu kita akan mengklasifikasi hasil scraping judul dan abstrak artikel yang telah diprocessing dengan topik sebagai labelnya menggunakan interpretasi numerik dari one hot encoding, BOW, dan TF-IDF. Model yang kami gunakan untuk klasifikasi adalah logistic regression, super vector machine, atau biasa disebut SVM, dan FBIAS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada preprocessing. Kita di sini melakukan lower casing, yaitu menghilangkan huruf kapital. Terus ada punctuation removal, menghilangkan simbol-simbol dan tanda baca. Stop word removal, menghilangkan stop word. Lemmatization, yaitu mengubah kata jadi bentuk dasarnya. Hasilnya seperti ini, nanti seperti ini. Dan selanjutnya ada feature engineering. Ada kita melakukan tiga fitur engineering yaitu one hot encoding, BOW, TF-IDF. One hot encoding di sini kita menggunakan counter vectorize, itu hasilnya nanti binary. Hasil dari setiap nilainya nanti menunjukkan keberadaan katanya. Selanjutnya ada BOW, sama kita juga menggunakan counter vectorize. Yang terakhir ada TF-IDF, kita menggunakan TF-IDF vectorize. Jadi dari feature engineering tadi, kita menghasilkan matrix yang menyederhanakan teks menjadi format yang dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya adalah output dari
hasil klasifikasi kami. Bisa di next. Nah, yang pertama hasil akurasinya, kami menggunakan sebelumnya kami menggunakan tiga model yaitu logistic regression, SVM, dan naive Bayes. Nah, yang pertama ada one hot encoding dengan logistic regression, hasil akurasinya adalah 0,34, dengan SVM hasil akurasinya 0,32 dan dengan naive Bayes 0,21. Lalu untuk BOW dengan logistic regression hasil akurasinya 0,35, dengan SVM 0,40 dan dengan naive Bayes 0,25. Untuk TF-IDF dengan logistic regression 0,35, SPM 0,36, dan dengan naive Bayes 0,19. Dan hasil akurasi dari penggunaan interpretasi numerik gabungan dari one hot encoding, BOW, dan TF-IDF dengan menggunakan model logistic regression itu 0,38, dengan SVM itu 0,42, dan dengan naive Bayes itu 0,25. Jadi dari hasil klasifikasi ini bisa disimpulkan kalau yang paling bagus itu ketika kita pakai interpretasi ketiganya dan kita menggunakan algoritma atau model SVM. Selanjutnya, nah berikut adalah bukti kalau kenapa sih tadi itu hasil akurasinya rendah. Ini kita menggunakan dari ketiganya menggunakan algoritma SVM. Di sini ada predicted topik sama topik yang aslinya. Nah, ini kita bisa lihat kalau dari predicted topik sama topik yang aslinya itu banyak yang nggak sinkron atau banyak yang beda. Jadi misalnya yang nomor tiga itu, yang nomor dua itu harusnya topik aslinya itu AI tapi malah keprediksinya itu machine learning kayak gitu. Selanjutnya. Berikutnya adalah ada visualisasi pie plot. Jadi di sini kita melihat distribusi artikel selama 5 tahun terakhir berdasarkan topik. Di sini bisa dilihat kalau eh, artikel topik artikel yang paling sering digunakan itu adalah AI, yang kedua itu computer science, terus learning algorithm, machine learning, sama yang terakhir baru data mining. Selanjutnya ada graphic time series. Di sini yang pertama ada grafiknya, bisa dilihat kalau distribusi artikel per tahun berdasarkan topik itu yang mengalami kenaikan signifikan itu ada di topik AI. Jadi topik AI itu yang awalnya nggak ada yang bahas di tahun 2019, jadi banyak yang bahas di tahun 2024. Jadi lagi tren tahun ini. Terus yang mengalami penurunan itu dari computer science yang awalnya mungkin tahun 2023 yang bahas lumayan banyak, tapi tahun 2024 mengalami penurunan. Selanjutnya, di sini juga ada distribusi artikel juga, tapi yang ini menggunakan bar plot. Di sini juga kita bisa lihat dan menyimpulkan hal yang sama sama kayak di penggunaan grafik tadi. Selanjutnya, di sini kita melihat juga memvisualisasikan word cloud dari file CSV hasil klasifikasinya. Tadi kan ada kolom topik yang awalnya sama hasil prediksi. Nah, di sini bisa dilihat kalau hasil word cloud-nya itu banyak yang beda dari antara topik awal sama topik hasil klasifikasinya. Kayak dari topik awal itu misalnya yang paling sering muncul itu data, model, deep learning, using, base, sama propose. Nah, di yang hasil klasifikasinya itu data sama model tetap sering muncul, tapi yang detection itu di top yang detection itu di topik awalnya nggak ada, di hasil klasifikasinya jadi ada. Selanjutnya, selanjutnya adalah kendala yang kami alami. Yang pertama, eh, hasil akurasi dari klasifikasi kami itu rendah karena mungkin kesamaan atau kemirikan dari topik-topik yang dianalisis. Jadi dari topik-topik yang kami analisis kan semuanya tentang sains data. Jadi bahasa-bahasa atau istilah yang digunakan juga mirip-mirip sehingga mungkin modelnya itu jadi bingung untuk mengklasifikasikannya. Terus yang kedua adalah terbatasnya data yang dikumpulkan, di mana kami cuma ngumpulin 500 data dan 100 data tiap topiknya. Jadi data yang digunakan untuk train itu cuma sedikit. Dan yang ketiga ada pendekatan representasi data yang digunakan itu belum cukup menangkap konteks semantik tes. Jadi Em, solusi yang akan kami lakukan nantinya adalah bisa di next. Nah, rencana tindak lanjutnya itu kami akan coba menggunakan teknik berbasis kontekstual seperti word embeddings atau model transforms supaya nanti representasi numeriknya itu lebih bagus. Terus kami juga mau nambahin data dengan cara scraping lebih banyak lagi. Terus yang ketiga kita mau coba menggunakan model lain. Next. Kontribusi tiap tim dari kelompok kami adalah yang pertama, Ivana atau saya sendiri, saya melakukan klasifikasi data dengan one hot encoding menggunakan ketiga model dan visualisasi hasil. Lalu ada Intan Ayu Lestari yang melakukan pre-processing dan klasifikasi data dengan BOW menggunakan tiga model. Dan yang terakhir ada Monica Intan yang melakukan scraping dan klasifikasi data dengan TF-IDF menggunakan ketiga model. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.